Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Stefania Sri Putri Aliuk, NIM 1905520180, mahasiswa Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Dalam kesempatan presentasi kali ini, saya akan membahas tentang wawancara dan interogasi dalam audit investigatif. Video presentasi ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah audit investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Sebelum masuk ke pokok materinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu wawancara dan interogasi. Berikut penjelasannya. Wawancara investigatif adalah pendekatan yang tidak memaksa dengan menggunakan pertanyaan terbuka untuk memperbaiki arus informasi dan komunikasi. Contohnya, dalam pekerjaan sehari-hari, seorang polisi lalu lintas menceritakan pengalamannya kepada rekannya. Mula-mula, pengemudi itu tidak mau mengaku bahwa dia terus melarikan di mobilnya ketika lampu merah menyala. Setelah diinterogasi sedikit, akhirnya dia mengaku. Dalam percakapan ini, yang dimaksud polisi itu adalah wawancara, bukan interogasi. Sedangkan interogasi merupakan metode hukum untuk mengumpulkan bukti dan komunikasi taktis untuk mendapatkan pernyataan yang memang benar-benar terjadi. Dalam konteks ini, pemeriksaan terhadap tersangka, orang yang terkena dampak, dan saksi oleh petugas otoritas penuntutan pidana dalam proses pidana atau dalam proses pelanggaran administratif sebagai bagian dari kasus yang diselesaikan. Kita masuk ke dalam inti pokok pembahasan materi, yaitu ciri-ciri wawancara. Ciri-ciri wawancara yang pertama, bersifat netral, tidak menuduh, atau an interview is non-accusatory. Ini perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-accusatory ketika melakukan wawancara. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Yang kedua, tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya atau investigative information. Contohnya, apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai sebagai otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa, dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya atau behavioral information. Contohnya, keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan bagaimana ia duduk, kontak mata dengan yang mewawancarainya, ekspresi wajahnya, caranya memberi tanggapan atau jawaban, pilihan kata atau kalimat. Semua ini dapat memberi petunjuk apakah ia jujur,
atau berbohong. Ciri-ciri wawancara yang berikutnya, wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi. Karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperolehnya. Yang keempat, wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang untuk menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan dari tempatnya makan siang, dalam mobil, dan tempat atau lingkungan lainnya yang memungkinkan untuk dimulainya wawancara. Ciri-ciri wawancara yang berikutnya, wawancara seharusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksa harus mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun juga, ia tidak boleh kaku. Ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang ingin diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkannya. Pemeriksa juga harus pandai dalam membaca suasana, misalnya untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Ciri-ciri wawancara yang berikutnya, investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal atau formal interview yang dilakukannya. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan di lingkungan terkendali atau controlled information. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan, bukan saja ada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ciri-ciri wawancara yang terakhir, catat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Jangan sporadis, kadang-kadang dicatat, kadang-kadang tidak. Mencatat sporadis memberi kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator selama wawancara berlangsung. Kita memasuki pembahasan materi yang berikutnya mengenai ciri-ciri interogasi. Apa saja ciri-ciri interogasi? Ciri-ciri interogasi yang pertama, bersifat menuduh atau an interrogation is accusatory. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela. Karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Yang kedua, interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif atau an interrogation involves active persuasion. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik yakni membuat pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan.
Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama, ia harus mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh investigator. Ciri-ciri interogasi yang berikutnya. Tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud yang sebenarnya, dan seterusnya. The purpose of an interrogation is to learn the truth. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Ini keliru. Contohnya, seseorang sedang sial. Ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan ia tidak bersalah. Dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal dalam mendapatkan pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun, sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigainya tidak bersalah. Ciri yang berikut, interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Ciri-ciri interogasi yang berikutnya. Interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, atau controlled environment. Bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain, seperti suara bising di tempat umum. Ciri yang berikutnya, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang itu telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain sebagainya. Ciri-ciri interogasi yang berikutnya. Investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi, pengakuan itu juga harus disaksikan oleh investigator lain. Kita akan masuk ke pokok pembahasan materi yang berikutnya, yakni teknik-teknik wawancara. Sebelum melakukan wawancara, bahkan sebelum ada kontak dengan orang yang dicurigai atau diduga melakukan fraud,
investigator harus menguasai semua fakta yang terkumpul dengan baik. Wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta melakukan fraud, dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower, dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Urutan-urutan ini penting karena beberapa penyebab berikut. Yang pertama, pada tahap awal belum banyak fakta yang terkumpul. Jadi kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui investigator. Yang kedua, mengetahui bahwa banyak orang sudah diwawancarai sebelumnya. Pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada investigator dalam wawancara. Lebih sulit mengatur persesuaian atau konsistensi dalam kebohongan sekalipun melalui persekongkolan. Yang berikutnya, ada saran-saran untuk pengadaan ruang wawancara. Yang pertama, menciptakan suasana privasi. Ruang ini harus tenang, tidak diganggu suara pembicaraan orang lain atau bentuk kebisingan lain seperti suara pemanggil mobil di lapangan parkir, pengeras suara di pintu tol, dan lain-lain. Dan tidak ada pemandangan orang lalu lalang yang dapat mengganggu proses wawancara. Yang kedua, pintu ruang harusnya tidak terkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun sehingga orang yang diwawancarai dengan bebas meninggalkan tempat. Jangan memberi kesan bahwa ia berada di tempat tahanan. Yang bersangkutan bisa menuntut investigator yang tidak mempunyai wewenang atau alasan untuk menahannya. Yang ketiga, hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu seperti dinding dengan warna-warni yang menyolok, lukisan, hiasan ruang, dan lain-lain. Barang-barang kecil seperti kunci, clips, stapler, dan lain-lain harus jauh dari jangkauan orang yang diwawancarai sehingga tidak menjadi mainannya sewaktu wawancara berlangsung. Kalau harus ada lukisan atau tulisan yang diletakkan di dinding, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai sehingga tidak dapat dilihatnya. Kalau dapat dilihat, ruang ini tidak berjendela, tetapi kalau hal ini tidak dapat dihindari, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai. Yang keempat, penerangan ruang harus cukup, tapi tidak menyilaukan mata investigator maupun yang diwawancarai. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah dan perilaku orang yang diwawancarai. Yang kelima, minimalkan kebisingan apapun. Jangan ada telepon dalam ruangan. Telepon seluler kedua belah pihak sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada panggil. Yang keenam, kursi antara investigator dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang bertatap muka secara langsung dan tidak terhalang oleh meja atau perabot kantor apapun. Kursi hendaknya tidak beroda. Untuk wawancara dengan tersangka yang tidak dikenakan tahanan, kursi tersangka ditempatkan di dekat pintu atau dengan akses yang mudah ke pintu. Kursi untuk kedua orang harus dengan sandaran tegak, sehingga mereka tidak bersantai-santai. Yang ketujuh,
Dena ruang wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda pula selama wawancara berlangsung. Gambar berikut ini merupakan contoh dari ruang wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamatan atau interview observation room. Ruang yang bersebelahan ini lebih kecil dari ruang wawancara dan berfungsi sebagai ruang pengamatan atau observation room. Di dinding ruang wawancara ditempatkan cermin satu arah. Orang yang duduk dalam ruang pengamatan dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Mikrofon tersembunyi dipasang dalam ruang wawancara, sehingga pengamat di ruang sebelahnya dapat mengikuti percakapan sambil menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Berikut manfaat dari ruang wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamatan atau interview observation room. Yang pertama, pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang harus ada dalam ruang wawancara. Yang kedua, pengamat dapat mempelajari gejala perilaku atau behavior symptoms si tersangka. Mengamati gejala perilaku ini sangat penting untuk menyiapkan pengamatan yang nantinya akan melakukan interogasi. Yang ketiga, pengamat di ruang lain merupakan saksi ketika wanita yang diwawancarai, misalnya menuduh pewawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruang wawancara. Juga saksi, pria atau wanita, sangat penting sebagai penangkal terhadap tuduhan penyiksaan, ancaman, atau bujukan terhadap orang yang diwawancarai. Yang keempat, apabila tersangka harus tinggal sendirian dalam ruang wawancara, pengamat di ruang sebelahnya dapat melihat kemungkinan ia melarikan diri atau bunuh diri atau bersiap menyerang pewawancara yang akan memasuki ruangan. Yang kelima, dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa tersangka, ruang ini berguna untuk mengamati perilaku yang tidak tampak ketika wawancara dilakukan perorangan. Sebagai contohnya, ketika dua orang tersangka dibiarkan dalam ruang wawancara dan diamati dari ruang sebelahnya, seorang di antara mereka memberi isyarat kepada temannya untuk tidak membuka mulut. Tersangka tersebut dikeluarkan dari ruang itu dan diberitahu dalam ruang interogasi bahwa investigator mengetahui bahwa ia telah memberi isyarat untuk tidak membuka mulut. Akhirnya, kedua tersangka itu memberi pengakuan yang tidak mau mereka berikan dalam wawancara secara perorangan. Dalam gambar berikut, dalam tindak pidana, korban kekerasan adalah anak yang dimana harus ditemani orang tua. Dalam tindak pidana yang menggunakan kekerasan, di mana anak-anak di bawah umur menjadi korban, anak harus ditemani orang tuanya atau orang lain. Hal ini hampir tidak pernah terjadi dalam kasus-kasus fraud. Namun, seandainya harus ada orang ketiga semacam ini, pengaturan tempat duduknya digambarkan seperti denah di atas. Pada pengadaan ruang berikutnya diperlukan penerjemah atau interpreter. Apabila orang yang diwawancarai
atau pewawancaranya mungkin memerlukan penerjemah atau interpreter, atau misalnya jika orang yang diwawancarai menggunakan sign language atau bahasa isyarat. Dalam hal ini, pengaturan tempat duduknya seperti digambarkan pada denah berikut. Beberapa lembaga mempunyai kebijakan mengenai tempat di mana wawancara harus dilakukan. Misalnya, hanya di kantor pusat atau perwakilan lembaga tersebut, dan di tempat di mana wawancara dilarang untuk dilakukan. Misalnya, tempat-tempat umum yang terbuka seperti restoran, apalagi tempat umum yang tertutup seperti kamar hotel atau motel. Melakukan wawancara di tempat umum yang terbuka bertentangan dengan asas privasi yang dibahas sebelumnya. Kalau hal ini diusulkan oleh tersangka, investigator sepatutnya mencurigai dan menolak usul ini. Tempat umum yang tertutup mungkin diusulkan tersangka dengan alasan privasi, tetapi tempat umum atau terbuka maupun tertutup sesungguhnya memberikan persepsi negatif bagi investigator, terutama di Indonesia. Meskipun biaya dari restoran dan hotel sepenuhnya ditanggung investigator, kesan bahwa ia dibeli oleh tersangka tidak dapat dihindari. Pembahasan materi yang berikutnya adalah verbal behavior. Subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan atau anxiety ketika ia berbohong. Ketika subjek berbohong dalam wawancara, gejala perilakunya mencerminkan kesadarannya menekan atau menghilangkan kecemasannya. Inilah konsep dasar dari evaluasi atas verbal behavior, paralinguistic behavior, dan non-verbal behavior untuk mendeteksi kebenaran atau kebohongan dalam wawancara atau interogasi. Berikut contoh dari pengalaman sehari-hari. Ketika masuk kantor, seorang atasan berpesan kepada sekretarisnya, "Aku tidak mau diganggu pagi ini." Tidak lama telepon berdering. Ada yang ingin berbicara dengan atasan tersebut. Sekretaris tidak dapat menceritakan yang sebenarnya bahwa Bapak tidak mau diganggu pagi ini. Ia dapat menceritakan bermacam-macam kebohongan, mulai dari Bapak masuk rumah sakit atau Bapak sedang keluar kota. Namun, ini adalah kebohongan yang teramat besar dan hanya akan menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Apalagi jika jawabannya disusul dengan pertanyaan seperti rumah sakit mana atau ke kota mana, kemungkinan besar sekretaris akan memilih jawaban yang menimbulkan kecemasan kecil. Seperti Bapak sedang menerima telepon lain, atau lebih baik lagi, Bapak sedang tidak available sekarang. Masih dalam pembahasan verbal behavior, ketika harus menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara, subjek mempunyai 4 pilihan. Yang pertama, berbohong atau deception, mengelak atau menghindar evasion, mengakui secara tersamar omission, atau menceritakan apa adanya atau truth. Kalau mengakui yang sebenarnya terjadi, seperti, "Ya, saya menggelapkan uang perusahaan." Ia mengatakan the truth, dan ini tidak menimbulkan kecemasan. Menjauh dari the truth adalah pengakuan,
yang dibungkus dalam ketidaksengajaan atau kekilafan. Jawabannya bisa dibarengi dengan non-verbal behavior seperti menggelengkan kepala, atau dengan paralinguistic behavior dengan ucapan berbisik yang nyaris tidak terdengar seperti saya kilaf pak. Tingkat kecemasan mulai ada, tetapi rendah. Pilihan berikutnya makin menjauh dari the truth. Meskipun belum terlalu jauh dari omission, pilihan ini adalah evasion. Dalam evasion, tersirat ungkapan tidak bersalah tanpa menyatakan secara tegas. Jawabannya adalah, kenapa aku harus berbuat hal-hal semacam itu? Atau, emangnya kau kira aku ini siapa? Bagi subjek itu, ia tidak berbohong. Tingkat kecemasannya lebih tinggi dari omission. Pilihan keempat, berbohong habis-habisan. Seperti, tidak, aku tidak menggelapkan uang perusahaan. Jawab si subjek. Tingkat kecemasannya paling tinggi. Sifat manusia adalah menghindari kecemasan. Kecemasan tidak dapat diterima dan tidak dikehendaki. Kalau harus berbohong, subjek akan memilih omission atau paling tinggi evasion. Kalau terpaksa, ia akan memilih deception. Semua ini menimbulkan kecemasan dengan derajat kecemasan yang meningkat. Hanya dengan menceritakan the truth, tidak ada kecemasan. Pembahasan yang berikutnya adalah paralinguistic behavior. Paralinguistic behavior harus diamati investigator. Kalau saluran verbal dapat lebih dikendalikan, maka saluran paralinguistik agak lebih lepas kendali. Saluran ini sedikit terkontaminasi oleh faktor-faktor eksternal dibandingkan saluran verbal. Karena itu, paralinguistic behavior merupakan sumber terbaik untuk mendeteksi kebohongan. Berikut ciri-ciri percakapan tertentu yang perlu diketahui investigator. Ciri-ciri paralinguistic behavior yang pertama adalah respon latensi, masa atau periode keheningan. Respon latensi menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pernyataan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSA Studi Response Latency, rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik. Sementara itu, untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Jelas bahwa tanggapan tertunda untuk pertanyaan yang sederhana patut dicurigai. Respon latensi tentunya berbeda antara satu subjek dan subjek lainnya. Karena itu, dalam mengamati paralinguistic behavior, kita perlu mengetahui respon latensi dari subjek yang bersangkutan untuk pertanyaan sederhana yang netral. Contohnya, di mana Anda tinggal, respons latensi ini dijadikan patokan untuk mengukur respons latensi terhadap pertanyaan yang juga sederhana, tetapi bagi subjek mengandung bahaya, seperti siapa yang mengantar uang suap ke rumah Anda. Subjek seringkali menyadari bahwa ia memberikan jawaban tertunda. Ciri-ciri yang kedua ada respon length atau panjangnya jawaban. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong.
subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkap mungkin dan seringkali menawarkan informasi tambahan yang tidak diminta investigator. Isi jawaban dari subjek yang jujur juga masih dalam konteks yang ditanyakan. Ia tidak mengalihkan topik bahasan. Sebaliknya, subjek yang berbohong memberikan jawaban yang singkat, sekedar memenuhi syarat sudah menjawab. Ia khawatir memberi jawaban-jawaban yang panjang yang akhirnya justru saling bertentangan. Jawaban panjang dari subjek yang berbohong bersifat mengalihkan topik pembicaraan dan di luar konteks pertanyaan. Ciri yang berikutnya adalah early response atau jawaban lebih awal. Kategori lain dari paralinguistic behavior yang berkaitan dengan ukuran waktu dari suatu jawaban atau response time adalah early response atau jawaban awal. Umumnya, jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulangi jawaban yang lebih awal tadi saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Itulah perbedaannya dengan early response yang diberikan subjek yang berbohong. Ketika memberikan early response, subjek yang berbohong tidak mengulangi jawaban itu saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Mengapa? Subjek yang berbohong sangat segan menjawab dan tidak perlu mengulangi jawabannya. Sekali memberikan jawaban yang terlalu awal, ia merasa sudah menjawab dan tidak perlu lagi mengulangi jawabannya. Jawaban awalnya sebenarnya merupakan respons untuk membantah atau denial response. Kemudian yang berikutnya ada response delivery atau penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan atau rate, tinggi rendahnya nada atau pitch, dan kejelasan atau clarity. Hal-hal ini bisa sejalan atau konsisten bersesuaian dengan apa yang dikatakan, tetapi juga bisa bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, rate dan pitch umumnya meningkat. Misalnya, lihat bagaimana seorang ibu menceritakan kecelakaan atau kematian anaknya. Subjek yang jujur ingin investigator memahami jawabannya sehingga ia akan berbicara dengan jelas dan dengan volume yang pas. Subjek yang berbohong cenderung menjawab dengan suara pelan, tidak jelas, dan menggumam atau mumble. Kemudian, ciri yang berikutnya adalah continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur mengalir dengan bebas merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Jawabannya mengalir sebagai satu alur pikir. Satu kalimat disesuai dengan kalimat yang lain, sambung menyambung, dan tidak meloncat-loncat dari satu alur ke alur lain.
paralinguistic behavior yang terakhir adalah erasure behavior atau perilaku penghapusan. Dalam percakapan sehari-hari, seseorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan bicaranya. Kemudian, ia mengatakan, "Cuman bercanda kok," diiringi gerakan alis dan senyum. Gerakan alis dan senyum dalam percakapan mempunyai efek penghapusan konotasi yang tersirat dalam ucapannya. Dalam komunikasi paralinguistik, ada perilaku tertentu yang dampaknya seperti gerakan alis dan senyum, seperti tertawa, batuk-batuk kecil, atau mendehem setelah mengucapkan suatu bantahan. Sekian pembahasan materi dari saya dengan topik wawancara dan interogasi dalam audit investigatif. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama pemaparan materinya. Bila teman-teman menyukai materi dan video presentasi ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa untuk komen di bawah ya. Sebelum mengakhiri video ini, saya ada satu pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat.